Content hãy đáp đạt. Tha thì hắc bikin âm tak. Yang tadi kenapa ya? Kok bisa? Kayaknya yang tadi itu berita hoax. Apa itu berita hoax? Berita hoax itu informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Wah, bahaya nih. Gimana cara mencegahnya? Biar gak kena berita hoax. Dengan kita pemeriksaan untuk memastikan kebenaran dalam informasi tersebut. Kayaknya sama seperti verifikasi informasi. Apa itu verifikasi informasi? Bapak bantu jelasin ya. Jadi apa itu verifikasi informasi? Verifikasi informasi menjadi langkah penting untuk memastikan keaslian dan kebenaran suatu berita atau konten. Caranya gimana? Keaslian sumber berarti tidak langsung percaya pada apa yang dibaca, tetapi mengecek siapa yang menulis, kapan diterbitkan, dari mana asalnya, dan apakah informasi itu juga diakui oleh sumber lain. 1. Periksa identitas sumber. Cek siapa yang menerbitkan informasi tersebut, apakah dari situs resmi, lembaga terpercaya, atau hanya akun anonim. 2. Cek tanggal dan waktu publikasi. Informasi lama yang disebarkan ulang bisa menjadi menyesatkan jika konteksnya sudah berubah. 3. Periksa keaslian gambar atau video. Gunakan Google Reverse Image Search atau Tineye untuk mengecek apakah gambar tersebut asli atau hasil editan, serta kapan dan di mana pertama kali muncul. 4. Bandingkan dengan sumber lain, cross-checking. Coba cari informasi serupa di media kredibel lain seperti BBC, Kompas, Detik, atau Reuters. 5. Perhatikan gaya bahasa dan struktur berita. Sumber berpercaya biasanya menggunakan bahasa yang netral, data yang jelas, dan mencantumkan narasumber resmi. 6. Gunakan alat verifikasi fakta. Situs seperti turnbackhoax.id, cekfakta.com, atau Google Fact Check Explorer dapat membantu memeriksa kebenaran berita atau klaim tertentu. Memeriksa keaslian sumber berarti tidak langsung percaya pada apa yang dibaca, tetapi mengecek siapa yang menulis, kapan diterbitkan, dari mana asalnya, dan apakah informasi itu juga diakui oleh sumber lain. Jadi gitu ya, ngerti sekarang. Tapi aku kepikiran, gimana sih teknik memverifikasikan informasi di internet? Untuk teknik ada beberapa cara nih. Salah satunya teknik cross-checking. Hah? Cross-check apa itu, Pak? Cross-checking atau pemeriksaan silang. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber berbeda untuk memastikan kesamaannya. Contohnya gimana, Pak? Contohnya, jika kamu membaca berita, ada gempa besar di Bandung, cek juga situs resmi seperti BMKG, atau media lain seperti Kompas, Detik, atau CNN Indonesia. Terus, jika semua sumber memuat berita yang sama dengan data dan waktu yang konsisten, maka informasi itu kemungkinan benar dan valid. Terus fungsinya buat apa? Fungsinya buat mengetahui apakah informasi tersebut didukung oleh banyak sumber terpercaya atau hanya muncul di satu tempat saja. Masih bingung, Pak.
Ya udah kalau kamu masih bingung Bapak punya tugas buat kamu. Tugasnya kamu harus menganalisis berita hoax atau fakta. Caranya gimana? Untuk caranya nanti tertera pada tugasnya. Cobain aja. Estimasi waktunya 1 menit ya. Jadi harus teliti dan cepat. Teknik cross-checking berita. Tadi ada hoax atau faktanya. Latihan untuk internet untuk belajar memeriksa berita. Oke. Berita yang harus diperiksa. Pertama kita harus cross-checking. Periksa sumber berita asli, mencari informasi dari media terpercaya, perhatikan tanggal publikasi, cek fakta dan situs checking, waspada judul yang sensasional. Oke, kita melihat sumber. Sumber ini asli kan? Periksa sumber berita asli. Apakah ini asli? Ya, kita lihatlah. Untuk media terpercaya ya, sumber ini sama. Perhatikan tanggal publikasi ini. Oke, mari kita cross dan checking. Cak. Penelitian ampuh Indonesia temukan obat kanker dari daun sirsak yang 100% ampuh. Kita cek di PubMed, tidak ada penelitian yang membuktikan klaim ini. Oke, sudah dibaca, kita sudah dibaca, klik saja. Artikel di Kompas.com, sirsak hanya memiliki potensi, bukan obat pasti. Oke, berarti bukan obat ya, berarti belum ada obat kanker WHO. Oke, berarti ini bisa dikatakan hoax, kawan-kawan. Ya, 100%. Kita lihat dulu langsung ke situsnya, guys. Karena di sini juga tuh, secara medis tidak ada sedikit dibuktikan. Oke, langsung di sini. Faktanya, menurut ahli belum ada penelitian bahwa daun sirsak mampu melakukan kanker di Kementerian Komunikasi dan Digital. Oke, kita lanjut. Move ke sini lagi, guys. Ini hoax, guys. Oke, kita lanjut. Gempa guncang Jawa Barat, BMKG keluarkan peringatan tsunami. Kita cross checking dulu, guys. Dari konfirmasi dari resmi BMKG, gempa benar terjadi. Magnitudo 7.2. Liputan Metro TV, peringatan tsunami dikeluarkan untuk wilayah pesisir. Oke, sudah dibaca, berarti benar adanya ini. Untuk update publik, kalau tidak ada korban jiwa, masyarakat diminta. Oke, kita ya jelas tentu fakta, guys. Karena di sini sudah ada gempa yang terjadi 7 oleh konfirmasi resmi BMKG. Cak. Oke. Breaking news, berarti ada, guys. Ada tuh. Ini BMKG gempa, rico.com. BMKG memastikan gempa ini berarti ada, tidak berpotensi tsunami. Oke. Jawa Barat, oke. BMKG menyatakan gempa bermagnitudo ini nih ada bro, mengguncang tsunami hingga Garut. Ini di pesisir lain lah. Oke, sudah terjawab, ini benar. Ini Kementerian SDM. Gempa bumi tektonik berkuatan 7,3 SR yang melanda kota Tasikmalaya. 2. Tidak menyebabkan gelombang tsunami. Oke, berarti tidak ada korban jiwa di dari gempa bumi tersebut. Oke, berarti benar. Oke, sekian. Mudah bukan? Jadi, inti pembelajaran, jangan langsung percaya pada berita yang beredar di media sosial atau grup chat. Selalu cek sumber resmi seperti BMKG, Kominfo, atau media kredibel. Perhatikan tanggal, lokasi, dan bukti pendukung sebelum menyebarkan informasi.
Dengan menerapkan teknik cross-checking, kita bisa menjadi pembaca yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab dalam menghadapi banjir informasi di internet. Nah gitu ya. Jadi sebelum percaya pada informasi, pastiin dulu kalau informasinya benar-benar fakta dan dapat dipercaya. Benar begitu. Siap, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Kayaknya sampai di sini saja percakapan tentang verifikasi informasi. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.